Horor Jenderal itu dengan Roy Suryo sama-sama berasal dari Solo. Jenderal itu merasa enak muak dengan tingkah Roy Suryo. Dan Jenderal itu sentil Refli Harun yang pernah sebut penyidik tidak profesional di depan Pak Arianto. Let's kita saksikan videonya. Kalau saya sendiri jujur aja saya agak enak ya lihat ya melihat bagaimana bahasa-bahasa yang tidak etis ya disampaikan ke media oleh seorang yang mengaku akademisi ya, mengaku seorang pejabat publik pernah ya. Saya sangat tidak respect ya. Saya kira harusnya menyampaikanlah dengan cara yang santun. Itu kan budaya bangsa kita ya. Ini kan ketawa, motong perkara, motong orang bicara. Yes. Kemudian saya sebagai orang yang sama-sama dari Solo itu merasa malu gitu ya kan. Merasa dari Solo. Pak itu merasa malu dengan tingkah Roy Suryo ini, motong pembicaraan ya kan, dan lain-lain. Yang ngaku akademisi tapi tidak mencerminkan akademisi, tidak mencerminkan ilmuwan. Wow. Karena budaya orang Solo tuh nggak gitu loh, Mbak. Ini adalah dikatakan dugaan ijazah palsu. Kalau ini belum terbukti ijazah palsu, kenapa harus disampaikan 99,9 berapa miliar itu apa namanya palsu? Nah, memangnya dia hakim, ya, memangnya dia Tuhan. Ini Suryo yang maksudnya ya Pak? Iyalah mereka lah yang mengatakan. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo? Saya kira seorang yang memiliki latar belakang akademis, peneliti itu yang paling penting adalah bagaimana kebenaran objektif. Yang kedua adalah etika. Etika bagaimana dia menyampaikan kepada publik ya. Kita bisa melihatlah katanya kehilangan moral etika. Kadang-kadang Mas Roy Suryo itu kan sahabat saya juga ya, sama-sama orang Solo. Sama-sama orang Solo. Orang kehilangan moral etika, kita menjawab sendiri. Apakah kita juga tidak kehilangan etika kita? Saya maaf ya. Saya di sini Mbak sama sekali saya tidak mengenal Pak Jokowi. Jelas saya pernah jadi duta besar, beliau pernah datang ke Myanmar dulu, tapi saya tidak mengenal beliau. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah murni bagaimana pemahaman terhadap fakta yang sebenarnya. Oke, apa yang Anda yakini dari kasus ini Pak Ito? Saya meyakini bahwa kasus ini kalau diteruskan ke pengadilan maka akan ditemukan kebenaran yang betul-betul objektif. Ya. Nah itu memang harus ke pengadilan agar berjumpa dengan kebenaran objektif. Bertemu kebenaran objektif. Lah sekarang mereka minta di SP3, berarti mereka nggak mau ke pengadilan ya. Mereka sudah menyadari kalau penelitian mereka tuh nggak objektif ya. Ya meneliti fotokopian, kok bisa-bisanya meneliti fotokopian terus yang asli yang ada sama Pak Jokowi dibilang palsu. Oh my god. Dan menurut Anda kebenaran itu lebih miring ke Jokowi atau ke Pak Roy Suryo? Saya sebagai seorang mantan penyidik ya, tentunya saya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di kepolisian itu sudah sangat optimal. Profesional. Kemudian juga semuanya yang disampaikan oleh UGM ya sebagai yang mengeluarkan ijazah itu adalah sudah betul bisa mendukung. Apalagi teman-temannya juga mengatakan memang betul beliau pernah kuliah dan lain sebagainya. Proses pendidikan sudah dilakukan. Ya menurut saya lebih cenderung bahwa ijazah yang dinyatakan palsu ini adalah mereka asli ya. Tentunya kalau ini sudah bisa nanti dibuktikan oleh pengadilan, maka pasal ini kenakan pencemaran nama baik, fitnah, ya kemudian pelanggaran undang-undang ITE bisa kena. Jadi kita harus ingat bahwa tidak bisa ini dipisah. Karena objeknya itu adalah ijazah, dugaan ijazah palsu, kemudian disebarkan melalui media yang belum tentu ijazah itu palsu atau asli karena belum ada keputusan pengadilan. Nah ini harus dipahami betul oleh masyarakat. Jadi jangan kemudian karena menyatakan demikian saya berpihak kepada Pak Jokowi jadi termul segala ya. Itu kan istilah yang sangat istilah yang sangat tidak etik ya, tidak etis dilakukan oleh seorang yang mengaku akademisi, peneliti. Saya kira peneliti itu nggak usah lah ngomong ke media, teliti aja. Kalau sudah dapat hasilnya, dia sampaikan. Ya, meneliti keluar di media. Kapasitasnya orang itu meneliti ijazah palsu. Apakah dia dirugikan? Tidak. Yang dirugikan adalah jelas UGM kan ya. Nah, sekarang kenapa dia istilahnya kebakaran jenggot gitu ya mereka itu ya. Kemudian membawa institusi kepolisian harus dibubarkan, profesional. Nanti saya sampaikan yang dikatakan oleh saudara Refli Harun bahwa tidak profesional ya kepada Pak Arianto. Nanti akan saya jawab, Mbak. Refli Harun kena juga ya, mengatakan penyidik nggak profesional pada Pak Arianto.
beberapa waktu lalu ya di salah satu stasiun televisi. Refli Harun nggak paham apa-apa, bilang penyidik nggak profesional. Itu tadi Anda mengatakan bahwa polisi, tetapi apa yang dilakukan di internal kepolisian ketika ada satu kasus yang sebenarnya satu kasus yang sama ya, tapi masuknya pintunya ada dari berbagai pintu, Pak Ito. Apakah ada rapat koordinasi atau ada koordinasi di dalam internal Polri? Sebetulnya tadi sudah dijawab oleh Mbak Tasya ya. Kasus ini kan bukan hanya di Barreskrim. Kasus ini pertama berjalan dari pengadilan Solo, Surakarta. Ya, kemudian dilaporkan ke Barreskrim apa dugaan ijazah palsu oleh saudara Egy Sujana CS. Kemudian ada laporan dari pihak Pak Jokowi untuk menyebarkan berita bohong, fitnah, menghasut sampai undang-undang ITE di Polda Metro. Kalau kasusnya yang di Surakarta belum inkrah, bagaimana kita menyatakan bahwa ijazah itu asli atau palsu, identik atau otentik? Kan ini berkait, kita harus menunggu proses di sana. Ini yang membuat lama, yang masyarakat kurang paham. Kalau di sana sekarang sudah diputuskan bahwa ijazah itu asli kan, mereka masih upaya banding. Tentunya kita harus menunggu. Nah, di Barreskrim ini yang kita lakukan adalah penyelidikan, bukan penyidikan. Nah, karena diselidiki bahwa ini otentik, identik, maka dihentikanlah untuk proses penyelidikan. Jadi keliru kalau dikatakan orang-orang itu bisa di pra-peradilan. Tidak, dalam keputusan MK ya, itu tidak bisa. Kemudian kalau ini kemudian oleh Barreskrim diserahkan kepada Polda Metro sebagai objek apa? Kasus dugaan tadi pencemaran nama baik, penghasutan, provokasi, undang-undang ITE. Kita semuanya harus menunggu bagaimana kalau misalnya tiba-tiba di pengadilan Solo mengatakan, oh ijazahnya ini adalah palsu, otomatis kan gugur, menjadi dasar daripada yang sedang dilakukan penyidikan sekarang di Polda Metro. Jadi yang sedang ditunggu adalah proses banding ya berarti saat ini ya, Pak Ito? Iya, dan itu kan mereka sudah hampir final ya. Jadi masyarakat juga tentunya perlu paham, tidak bisa kasus yang memiliki keterkaitan ya, baik di pengadilan Solo, kemudian dilaporkan di Polres mana gitu kan, disatukanlah sekarang di Polda Metro. Polda Metro juga harus menunggu hasil daripada Barreskrim. Jadi perlu diketahui juga teman-teman, menunggu proses pengadilan di Surakarta ya terkait ijazah Pak Jokowi ini. Makanya agak lama. Jadi Polda Metro pun menunggu nih keputusan di pengadilan di Surakarta seperti apa. Apakah pengadilan Surakarta memutuskan menyimpulkan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Itu teman-teman ya. Sekarang Barreskrim sudah melimpahkan ijazah itu yang asli, yang diduga ijazah ini adalah otentik dan identik ke Polda Metro. Nah, ini menjadi salah satu alat bukti. Jadi yang dilakukan oleh Polda Metro itu adalah satu, ijazah yang otentik dan identik itu. Yang kedua adalah bagaimana screenshot mereka yang menyampaikan bahwa itu palsu dan sebagainya, menyebarkan untuk bisa memenuhi unsur fitnah, pencemaran nama baik ya, kemudian provokasi ataupun menghasut, dan juga undang-undang ITE. Dan juga Polda Metro juga akan melihat di sini bahwa bagaimana saksi-saksi daripada yang mengeluarkan ijazah itu ya. Jadi mengeluarkan ijazah itu termasuk yang menggunakan, misalnya sekarang kan KPU juga kita minta ya di mana-mana. Saya kira itu yang sekarang sudah dikumpulkan. Nah, nanti Pak, terkait dengan yang dikatakan polisi tidak profesional, penyidik oleh saudara Refli Harun, dia harus memahami ya, kalau orang hukum tata negara mampus, dia tidak memahami tentang proses hukum yang terjadi di kita. Hukum tata negara. Hukum tata negara, dia tidak memahami tentang proses hukum yang terjadi di kita. Dalam proses hukum itu ada dikenal criminal justice system, sistem peradilan pidana. Masing-masing perannya polisi. Hukum tata negara tidak memahami proses hukum. Refli Harun, kau kena sentil Pak Arya, itu ya. Mampus. Makasih Pak itu. Sebagai mengumpulkan data dan fakta, kemudian jaksa menuntut, hakim memutus. Nah, di dalam kan jadi malu ada namanya ya kan? P18, ada P19, ada P21, ada P21 tahap kedua. Kalau misalnya polisi mengirim kepada jaksa, jaksa menganggap itu sudah cukup, dia tidak mengeluarkan lagi P18, P19, langsung P21. Setelah itu P21 tahap kedua menyerahkan berkas dan tersangka. Tapi kalau jaksa menganggap
itu harus ada yang perlu diperdalam seperti sekarang ya. Kemudian mungkin ada tambahan dari saksi mereka mengatakan saksi-saksi kita sekarang sudah diberikan waktu oleh kejaksaan, dikatakan polisi penyidik tidak profesional. Iya. Ini semuanya narasinya ini kan membuat masyarakat menjadi bingung dan tersesat nanti kan. Baik. Narasi Refdy Karun yang menyesatkan masyarakat. Pak Ito, tapi kalau dari pengalaman Anda pribadi ketika sebuah kasus se-high profile ini, Pak, apa sebenarnya strategi terbaik agar kemudian waktu yang memang, kalau tadi Pak Ito sudah memberi paham bahwa ini memang menunggu proses banding di pengadilan, agar kemudian krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian itu juga tidak menggerus gara-gara proses yang lama ini? Kalau menurut saya gini Mbak, proses ini sebenarnya proses sederhana yang dibuat rumit ya. Yang buat rumit siapa Pak Ito? Yang buat rumit ya media lah. Media. Oh, kita yang salah nih Pak Ito. Bukan media Nusantara TV, bukan lah ya. Jadi kan berita-berita yang mengambil. Saya jujur aja ya, saya juga teman pengamat media juga kan. Bad news is a good news kan ya. Iya. Jadi bagaimana kita membuat cerita ini diolah sehingga kita mendapatkan rating kita menjadi tinggi kan. Diambil orang-orang yang nggak nyambung, orang-orang yang bertentangan diambil. Saya sampai sekarang nggak mau, Mbak. Memang beberapa kali saya pernah, tetapi saya tidak mau masuk dalam putaran yang membuat kasus ini menjadi tidak objektif lagi. Nah, itu ya. Memang yang bikin ribet itu media, tapi bukan media Nusantara ini. Kalau ini kan mencerahkan namanya, mencerahkan masyarakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ito ini, ya. Seperti Aiman, rakyat bersuara. Itu kita tahu kan, setiap acara Aiman, rakyat bersuara itu gaduh, nggak ada titik temunya, nggak ada solusi. Itu bukan mencari solusi, itu hanya mencari rating ya, dengan kegaduhan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang diundang oleh Aiman ya di acara rakyat bersuara salah satunya ya. Itu. Oke. Jadi di sini kan logika aja deh Mbak ya. Kalau menurut saya Mbak Tasya ya, ini adalah kasus kebenaran melawan pembenaran. Kebenarannya apa? Cocok. Kan semua itu kalau memang dilakukan penelitian harus objeknya objek primer, yaitu Ini ijazah yang fotokopian. dikatakan Bareskrim otentik dan identik. Tetapi Yes. sekarang dilakukan penelitian yang screenshot itu jangankan 99,9% kata Mas Suryo, menurut saya 1000% itu palsu. Lalu ijazahnya yang ada ini yang tidak diteliti adalah ijazah yang otentik kok. Yang ini kan fotokopi. Fotokopi kan mana bisa diteliti, disamakan dengan ini kan, ini antara kebenaran fakta melawan pembenaran yaitu opini. Nah, di era medsos ini memang kita juga ya Tar. Ya. Mereka meneliti ijazah fotokopi, sedangkan Polda Metro meneliti ijazah asli. Tapi Rolls-Royce CS yang meragukan yang diteliti oleh Polda Metro berdasarkan objek yang asli, sedangkan yang mereka teliti itu fotokopi. hal yang sangat lumrah ya Mbak Tasya ya. Orang-orang yang kurang paham tentang hukum, tentang bagaimana proses menangani satu perkara itu, mereka akan bisa terbawa dengan narasi-narasi yang akhirnya membuat orang menjadi seperti drama Korea ya. Drama Korea. Ini tanpa berusaha membela diri juga ya Pak Ito, karena tadi Pak Ito menyebut media. Jadi Nusantara TV jangan terlalu baper juga. Mungkin media sebenarnya juga tidak ingin berlarut-larut dalam isu ini yang sebenarnya kan bukan melibatkan pejabat yang aktif ya Pak ya. Ini kan pejabatnya sudah non-aktif sebenarnya. Tetapi memang interest atau ketertarikan publik terhadap isu ini begitu tinggi di media sosial, sehingga kemudian memang kita melihat antusiasme masyarakat atau publik untuk tahu kasus ini begitu tinggi. Kalau analisa Anda sendiri, mengapa kasus ini begitu menarik perhatian publik? Ya, saya mohon maaf, saya tidak menggeneralisir media ya Pak ya. Kan media macam-macam ya. Mempunyai tujuan macam-macam kan. Jangan baper Nusantara TV. Bagaimanapun juga ya harus jujur lah bahwa pendirian media itu juga kan harus didukung dengan penghasilan bisa menghidupkan media itu. Saya melihat ini kasus ini menjadi kasus entertain ya. Jadi ini kasus entertain. Cari rating.
diolah sedemikian rupa menjadi masyarakat. Begitu buka YouTube, wah udah langsung Iya, nyari iya. apa ada ceritanya. Mm-mm. Meskipun kadang-kadang satu cerita tapi dikemas dengan berbagai sudut ya. Iya. Saya sering ngeliat kan kalau buka ini mesti lah ini kan dulu wawancara saya ini sekarang di sini tapi di kemasannya beda. Jadi ini dijadikan sesuatu kasus yang menjadi entertain ya. Dan masyarakat terhibur dengan kasus ini. Masyarakat terhibur. Ya, masyarakat sangat terhibur, Kak. Semakin panjang masalah ini, masyarakat semakin bingung, masyarakat juga semakin terhibur karena Iya. pengen tahu apa sih endingnya. Siapa yang sebenarnya yang diuntungkan ya Pak Ito dengan kebingungan ini? Karena kita media juga bingung loh Pak. Ya, saya nggak bisa mengatakan Iya. kalau tidak boleh prejudice ya, Mbak ya. Bagaimanapun. Tapi ada yang diuntungkan dengan ini. pasti, Jelas. pasti kan Oh, gitu. pasti. Ada kita sesuatu yang dikatakan contohnya ya. Sekarang pengacaranya Pak Egy Sujana ya. Ya. Kemudian dengan Pak Damai Hari Lubis. Begitu dia melihat sebagai seorang pengacara yang profesional, dia paham bahwa ini adalah betul dan kemudian dia mencabut laporan, kemudian berkunjunglah mungkin menyampaikan, saya nggak tahu ya apa kontennya waktu itu, akhirnya Meskipun itu butuh waktu lama juga kan Pak untuk sampai mencabut. karena begini Mbak, kita tuh tidak ada keharusan untuk memperlihatkan ijazah itu kepada ini, itu karena kebaikan daripada penyidik dan ingin mengakomodasi. Yang minta siapa sih gelar kasus, kan yang minta pihak dari Royce CS. Bukan Mereka yang bukan minta. penyidik, dan Ya. penyidik waktu itu berhak untuk menolak, bahkan dari penasihat hukum Pak Jokowi sudah menolak. Tapi kita kan di era keterbukaan ini, cobalah ayo kita selesaikan supaya Betul. ini cepat selesai. Kurang kasusnya. apa Tapi jadi lagi? panjang lagi. Iya. Itu sudah dikasih lihat Polisi ayo yang ya, dijelek-jelekan oleh Royce gimana CS. megang aja, enggak. Tapi kalau pengacaranya Pak Egy kan, ibu itu kan beliau melihat sendiri ya, bahkan beliau meraba sendiri. Nah, jadi ini kembali lagi tadi Pak, masalah entertain ya, entertain dalam masalah proses hukum ya. Saya kira mungkin ini yang harus kita lihat bahwa ya sekarang kembali kepada masyarakat. Ini era digital, era medsos ini nggak bisa dicegah ya masalah ini. Tinggal sekarang bagaimana kedewasaan kita dalam menyikapi, kedewasaan kita dalam berpikir. Dan kalau saya sendiri jujur aja saya agak enek ya lihat ya, melihat bagaimana bahasa-bahasa. Yes, itu dia. Enak banget dengan bahasa-bahasa yang dikeluarkan, terusin ya, yang terus-terusan dikeluarkan dari cocot mereka-mereka yang selama ini menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Refli Harun sebut polisi penyidik nggak profesional, ahli hukum tata negara nggak paham hukum. Kalau kata Pak Ito tadi ya kan, Replik tahu lah ya jejak digitalnya, 2 kali dipecat dari komisaris. Saya Barceka, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.